Oke, semuanya, Bayu di sini dan di video kali ini aku pengen bahas kenapa kalian bisa beli yang namanya tablet dibandingkan membeli yang namanya laptop. Tentu saja ini adalah pertimbangan yang istilahnya aku sendiri pun juga sudah melakukan dan aku akan sharing kepada teman-teman yang mungkin budgetnya ada, terus masih bimbang atau bingung, dan mungkin ini adalah salah satu referensi video yang bisa kalian gunakan ketika kalian mau beli yang namanya tablet. Oke, langsung aja kita masuk di pembahasannya. Check this out. Oke, faktor yang pertama, ini adalah pengalamanku karena aku adalah seorang sales yang seringkali di lapangan, yang notabene memang hidupnya nomaden ya, dari warkop ke warkop, kafe ke kafe. Kalau aku beli laptop itu cukup berat teman-teman, karena kita harus bawa tas jinjing ataupun tas laptop seperti itu. Nah, oleh karena itu akhirnya aku memilih yang namanya tablet. Nah, tab yang aku pakai untuk menunjang kebutuhanku sebagai seorang sales itu aku percayakan di tablet Huawei MatePad 11,5 ini. Nah, ini bukan di endorse tapi ini adalah user experience-ku. Jadi di tab ini adalah salah satu device yang aku pakai selama aku nyeles di mana-mana. Nah, jadi yang pertama tentu saja mengenai faktor berat teman-teman, atau mungkin compact size-nya ya. Jadi kalau kalian adalah seorang pekerja atau orang yang suka berpindah-pindah, mungkin dari kafe ke kafe, warkop ke warkop, atau rumah ke rumah, atau apapun itu yang mungkin ya itu tadi sering berpindah nomaden, aku sarankan memang beli tab. Kenapa? Ya biar nggak repot, karena dengan tab kalian hanya butuh bawa Type-C aja, atau mungkin kalau kalian mau beli iPad Lightning itu juga sudah langsung tinggal pakai kan gitu ya. Jadi itu faktor yang pertama mengenai compact size-nya. Kita masuk di faktor yang kedua. Oke, faktor yang kedua tentu saja tergantung dari kebutuhan teman-teman pekerjaannya. Karena saya sebagai sales, istilahnya saya cuma isi G-Form, kemudian isi G-Sheet, kemudian buat presentasi yang notabene memang daily workers dilakukan ya. Jadi itu tidak harus punya laptop dengan spesifikasi yang tinggi, cukup dengan tablet yang Huawei tadi itu masih sangat-sangat menunjang kebutuhan untuk pekerja seperti diriku ini. Tapi berbeda mungkin kalau teman-teman adalah seorang yang profesional di bidang editing video, kemudian mungkin di editing foto, atau mungkin yang bergerak di bidang digital seperti itu ya, mungkin seni digital itu mungkin akan sedikit berbeda karena mungkin dari segi layar atau segi apa ya namanya ya, spesifikasi itu kurang worth it lah mungkin dari beberapa orang ya. Tapi karena aku tadi informasikan di awal, karena aku adalah sales yang notabene hanya sebagai penunjang kebutuhan untuk lihat data, isi G-Form, G-Sheet, presentasi dan sebagainya, itu sangat membantu banget. Dan itu sangat-sangat cukup teman-teman dengan Huawei MatePad 11,5 ini ya. Apalagi satu lagi ya, banyak orang kan biasanya bingung nih, apakah di Huawei ini ada GMS-nya. Nah, GMS itu gampangannya Google-nya teman-teman, karena kan setauku dulu itu Amerika dan China atau Tiongkok ya, itu kan ada masalah kan gitu ya, akhirnya Google-nya dihapus dari Huawei. Nah di sini nggak perlu khawatir teman-teman, tak bukain juga ya. Di sini kita ada Gmail-nya juga. Nah kalau kalian lihat di sini, nah di bawah ini adalah jejer-jejeran dari ada Gmail, ada Gmaps, dan juga di sini ada Gbox. Nah, di Gbox ini yang nantinya kalian bisa download berbagai macam aplikasi yang mungkin di Android yang biasanya itu juga ada. Seperti contohnya di Google Play Store ini, teman-teman. Di Play Store ini nantinya kalian langsung aja lihat. Wah, ini di sini ya sama kayak di Play Store teman-teman di Android itu. Jadi macam-macam, tergantung isinya kalian mau install apa. Di sini pun juga ada platform dari bawahnya Huawei. Minusnya selalu ada iklan kayak gitu. Nah, kalau di sini juga ada macam-macam, sudah mulai komplit. M-Banking juga ada. Jadi aman lah kayak gitu ya. Dan perlu diingat juga bahwa tablet ini adalah tablet WiFi only.
Jadi memang tidak bisa ditambahkan yang namanya kartu seluler atau tambah kartu nano, kemudian mikro dan sebagainya ya teman-teman ya. Jadi WiFi only. Itu adalah faktor yang kedua ya. Tergantung dari kebutuhan teman-teman seperti apa. Kita masuk di faktor yang ketiga. Oke teman-teman, faktor yang ketiga tentu saja yang menurutku menjadi pertimbangan aku ambil ini adalah harga ya. Waktu itu aku beli di tahun 2024 bulan April kalau nggak salah, itu kurang lebih di angka 5,5. Itu saya sudah dapat ini tab beserta dengan covernya dan juga dengan keyboard. Jadi aku belinya memang di official di Huawei-nya. Jadi enak. Sebenarnya kalau kalian yang awal-awal pre-order itu enak parah. Karena apa? Kalian bisa dapat mouse dan dapat yang namanya touchpen. Tapi karena waktu itu aku belum kepikiran dan baru kepikiran setelah ya itu tadi ya, kita harus berpindah-pindah nomaden. Akhirnya aku beli yang 11,5 ini. Jadi aku nggak beli yang terlalu mahal juga karena memang kebutuhanku adalah balik lagi di faktor yang kedua. Hanya sebagai penunjangku sebagai sales untuk lihat-lihat data seperti itu. Jadi yang ketiga ini budgetku memang waktu itu maksimal di 6 juta teman-teman untuk cari yang notabene yaitu tadi bisa dipakai untuk kerja karena mayoritas adalah memang tak pergunakan untuk kerja. Lalu yang kedua itu yaitu tadi mungkin sistem operasi, kemudian apa namanya kebutuhan dan juga compact size-nya itu masuk di tablet ini. Jadi ya oke lah aku tak ambil ini dulu sembari nabung untuk beli yang namanya laptop. Dan memang sampai sekarang ini masih sering tak pakai, khususnya kalau semisal aku ya masih keliling, tapi ketika aku mungkin di kantor aku pakai yang namanya laptop kantor. Jadi perlu dicatat juga atau digarisbawahi bahwa penggunaan tablet ini khususnya mungkin yang Huawei ya, itu memang kalian harus lihat dulu pemakaian diri kalian seperti apa teman-teman. Jadi nggak bisa ketika mungkin kalian seorang pekerja seni digital atau mungkin konten kreator yang membutuhkan kecepatan dan performa, mungkin aku kurang menyarankan pakai Huawei ini ya. Mungkin kalian bisa ambil yang namanya iPad atau bahkan laptop kayak gitu, MacBook seperti itu. Tapi kalau memang kalian memang orang-orang yang seperti aku yang notabene ya wis uripe ngene-ngene ae, kerja-kerja ae ya G-Sheet, G-Form, Doc, PPT dan sebagainya. Nggak apa-apa, ambil aja ini karena di sini juga WPS Office. Jadi bukan untuk WPS yang untuk Android atau HP-HP biasa teman-teman. Nah itu adalah salah satu benefit atau keuntungannya juga. Jadi WPS Office-nya seperti yang WPS Office for PC, seperti yang mungkin kalian punya laptop, punya PC yang ada di kantor itu sama. Dan itu gratis seumur hidup setahu saya kan kayak gitu. Wah enak ini karena di iPad pun yang mahal, kalian mau beli iPad yang mahal pun nggak ada kan gitu. Hanya ada mungkin eksklusif ya hanya untuk Huawei yang pakai WPS Office for PC atau PC Edition itu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk 3 faktor ya, atau mungkin 3 hal yang bisa kalian pertimbangkan ketika kalian mau ambil yang namanya tablet. Yang pertama tentu saja kita ulang lagi mengenai compact size atau berat, kemudian yang kedua mengenai fitur-fiturnya juga dan kebutuhan teman-teman seperti apa, dan yang ketiga adalah harga ya. Ini tidak bisa mutlak karena setiap orang juga pasti ada faktor-faktor yang lain juga. Mungkin video ini hanya bisa menjadi referensi video saja buat teman-teman yang masih bimbang apakah di tahun 2025 ini mau ambil laptop atau mau ambil tablet. Misal ambil tablet, mau tablet yang apa, Samsung, iPad, Huawei dan sebagainya. Itu terserah teman-teman karena keputusan ada di tangan teman-teman semuanya. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Kalau ada pertanyaan atau apapun bisa komen down below aja. Namaku Bayu, see you on the next video. Bye bye. See you.